Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian subuh Hasani yang dirahmati Allah. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Ahasani yang pagi ini didampingi oleh Ibu Titi Hendriati. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Hartati dan Apa? Bapak Ibu semuanya. Iya, kabar baik ya Bu Yaya. Insya Allah. Alhamdulillah Amin. sehat. Ya, Amin. besar harapan kita Bu Yahya Asani selalu sehat dan selalu Amin. Amin. berbahagia bersama keluarga serta seluruh keluarga anggota Al Hasani. Beliau dipanjangkan umurnya agar bisa Amin. membimbing seluruh anggota Al Hasani supaya kita bisa mengurai ayat dengan mudah. Baik, kita sapa pendamping beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titi Hendriati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri Hartati. Ya, sehat ya, Ibu. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan selalu siap serta semangat. Insya Kami Allah. grup MC selalu mensupport dengan memakai himar yang sama untuk itu kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau Bu Titi Hendani. Kami silahkan. Quran Bu Sri Hartati. Ya, syukuran Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberi waktu kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Qur'an. Selawat, beri salam, tidak lupa disampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau, sampai ke zaman dan termasuk kita di dalamnya. Tentunya kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 60 bersama Bu Titi Hendriati. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Alhamdulillah. Bu Titi di mana persis sekarang Bu Titi? Di Cimahi, Jawa Barat. Oh, Cimahi, Jawa Barat. Alhamdulillah. Ibu Titi dulu yang mau ke LCD siapa Bu Titi? Dulu dapat linknya di grup alumni SMA, Bu, ya. Siapa? SMA apa tuh? SMA? SMA 1 yang ngesernya Ibu Widya Sarkawi. Oh, Bu Dr. Widya. Mas Bukit Tinggi ya? Ya. Oke. Bu Titi, sekarang kegiatan sehari-hari apa ini? Oh, pensiunan, Bu, ya, jadi ibu rumah tangga Izin dari mana dulu? dari PDAM, PDAM di Kabupaten Bandung. Oh, Bandung ya. Oke. Oke. Sekarang Bu Titi berada di kelas GNM malam ya. Ya, Kebetulan Premier malam bersama Pak Joko Pak Joko Suranto Suranto. yang ketua kelasnya Pak Yunasman ya. Udah siap dengan surat
atau 60 Bu, gitu ya. Insya Allah Bu ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Titi. Ya. Terima kasih Bu ya atas Sama-sama. waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti Zoom pada pagi hari ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga kita kelak mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Alhamdulillah, pagi hari ini saya mempunyai kesempatan untuk menguraikan ayat. Insya Allah nanti saya akan menguraikan surat At-Taubah ayat 60. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama, ucapan terima kasih kepada yang terhormat Buya Hasrizal Al-Hasani sebagai penemu, penyusun, dan pengajar gramatikal Al-Hasani. Dengan gramatikal ini kita dapat mempelajari dengan mudah menerjemahkan Al-Quran. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Yang terhormat Bapak Ibu Koordinator acara di Triple A, Bapak Ibu pengurus di Triple A, Bapak Ibu pembimbing di Triple A, baik gramatikal maupun tahsin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Joko Suramto, yang beliau telah mendampingi kami selama 3 tahun lebih di kelas gramatikal November malam, dengan sabar untuk menyampaikan, memberikan ilmu yang beliau miliki. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada ketua kelas kami yang sangat gesit, Bapak Yunasman. Kemudian juga wakil ketua kelas, Bapak Fatullah, Uni Zurmiati, yang dulunya teman kami, sekarang beliau sudah menjadi pengajar juga. Tak lupa kepada Bapak Ibu yang bertugas pada Zoom pagi ini sehingga terselenggaranya Zoom dengan baik. Dan juga kepada yang saya hormati Bapak Ibu peserta Zoom pagi hari ini. Baiklah, saya akan mulai menguraikan surat At-Taubah ayat 60 dengan terlebih dahulu saya membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Surat At-Taubah ayat 60 dibagi atas 3 bagian dan 30 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 23. Bagian kedua, penggalan 24 sampai 26. Bagian ketiga, penggalan 27 sampai 30. Pemenggalan surat At-Taubah ayat 60. Penggalan pertama, innama. Penggalan kedua, as-sadaqatu. Penggalan ketiga, li.
Penggalan keempat, al-fuqara'i. Penggalan kelima, wa. Penggalan keenam, al-masakini. Penggalan ketujuh, wa. Penggalan kedelapan, al-amilina. Penggalan kesembilan, alai. Penggalan ke-10, ha. Penggalan ke-11, wa. Penggalan ke-12, al-mu'allafati. Penggalan ke-13, qulubuhum. Penggalan ke-14, wa. Penggalan ke-15, fi. Penggalan ke-16, ar-riqabi. Penggalan ke-17, wa. Penggalan ke-18, al-ghorimina. Penggalan ke-19, wa. Penggalan ke-20, fi. Penggalan ke-21, sabilillahi. Penggalan ke-22, wa. Penggalan ke-23, ibnis sabili. Penggalan ke-24, faridatan. Penggalan ke-25, Nina. Penggalan ke-26, Allahi. Penggalan ke-27, wa. Penggalan ke-28, Allahu. Penggalan ke-29, alimun. Penggalan ke-30, hakimun. Uraian surat At-Taubah ayat 60. Penggalan pertama, innama, bentuknya huruf bermakna. Artinya, sesungguhnya hanya. Penggalan kedua, as-sadaqatu. Bentuknya KBKK subjek jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam. Ciri subjeknya berakhiran domah. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata sodaqo. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal sadaqatun. Pola kata benda tunggal fa'alatun. Pola kata benda jamak fa'alatun. Dalam Mahmud Yunus halaman 214 artinya sedekah-sedekah. Penggalan ketiga, li. Bentuknya huruf jar, artinya untuk. Penggalan keempat, al-fuqara'i. Bentuknya KBPA objek jamak. Aslinya al-fuqara'a karena didahului huruf jar sehingga menjadi kasroh. Ciri kata benda didahului huruf jar dan lam. Ciri pelaku aktif sesuai pola tunggal fa'ilun. Ciri objek fathah di akhir kata. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata fakuro. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal fakirun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fu'ala'a. Dalam Mahmud Yunus halaman 321, orang-orang yang fakir. Penggalan kelima, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keenam, al-masakini. Bentuknya KBKK objek jamak. Aslinya al-masakina karena didahului huruf jar li sehingga menjadi kasroh. Ciri kata benda diawali alif lam dan ma. Ciri objek fathah di akhir kata. Ciri jamak
sesuai kamus. Akar kata sakuna. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal miskinun. Pola kata benda tunggal mif'ilun. Pola kata benda jamak mafa'ilan. Dalam Mahmud Yunus halaman 175 artinya orang-orang yang miskin. Penggalan ketujuh, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedelapan, al-amilina. Bentuknya KBPA objek jamak. Ciri kata benda diawali alif lam. Ciri objek jamak berakhiran ya sukuna. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar kata kasroh. Akar kata amila, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal amilan, amilun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Dalam Mahmud Yunus halaman 281 artinya orang-orang yang mengurus. Penggalan ke-9 alai. Bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-10 ha. Bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-11 wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-12 al-mu'allafati. Bentuknya KBPP objek tunggal. Aslinya al-mu'allafata. Karena didahului huruf jar alai sehingga katanya menjadi kasroh. Ciri kata benda diawali alif lam dan ta marbutoh di akhir kata. Ciri objek berakhiran fathah di akhir kata. Ciri pelaku pasif diawali mu dan huruf kedua akar kata fathah. Akar kata alifa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda mufa'alatun. Dalam Mahmud Yunus halaman 47 artinya orang yang baru masuk Islam atau yang dilunakkan. Penggalan ke-13, hulu buhum. Bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari kata hulu, bu, dan hum. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata pertama, hulu, bu, bentuknya KBKK subjek jamak. Aslinya hulubun. Karena bermajemuk, tanwinnya hilang menjadi hulubu. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata kolaba, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal halbun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak fu'ulun. Dalam Mahmud Yunus halaman 353 artinya hati. Kata kedua hum. Bentuknya kata ganti milik, artinya mereka. Arti KBM qulubuhum, hati mereka. Penggalan 14 wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 15, fi. Bentuknya huruf jar, artinya dalam. Penggalan ke-16, ar-riqabi. Bentuknya KBKK objek jamak. Aslinya ar-riqaba, karena didahului huruf jar fi sehingga katanya menjadi kasroh. Ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali alif lam.
Ciri objek berakhiran fathah. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata rokaba, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal rokabatun, pola kata benda tunggal fa'alatun, pola kata benda jamak fi'alan. Dalam Mahmud Yunus halaman 145, artinya budak-budak. Penggalan ke-17, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18, al-ghorimina. Bentuknya KBPA objek jamak. Ciri kata benda diawali alif lam. Ciri objek jamak, ya sukuna di akhir kata. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua kasroh. Akar kata gorima, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal gorimun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Dalam Mahmud Yunus halaman 294, artinya orang-orang yang berhutang. Penggalan ke-19, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-20, fi. Bentuknya huruf jar, artinya di. Penggalan ke-21, sabilillahi. Bentuknya kata benda majmuk, terdiri dari sabili dan Allahi. Ciri kata benda majmuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua berakhiran kasroh. Kata pertama sabili, bentuknya kata benda superlatif tunggal. Aslinya sabilan. Karena didahului oleh huruf jar menjadi sabilin, dan karena bermajmuk menjadi sabili. Ciri kata benda didahului huruf jar dan berakhiran tanwin. Ciri superlatif, ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata sabala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Dalam Munawir halaman 608, artinya jalan. Kata kedua, Allahi, artinya Allah. Arti KBM, sabilillahi, jalan Allah. Penggalan ke-22, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-23, ibnis sabili. Bentuknya kata benda majmuk, terdiri dari ibni dan as-sabili. Ciri kata benda majmuk, kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasroh. Kata pertama, ibni, bentuknya KBKK. Ibni asalnya dari ibnayun. Ya-nya menghilang, harakatnya dikasihkan kepada nun, sehingga menjadi ibnun. Karena didahului huruf jar, menjadi ibnin. Karena bermajmuk, kasrohnya hilang satu menjadi ibni. Ciri kata bendanya diawali huruf jar dan berakhiran tanwin. Akar kata banaya dibaca bana. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda if'alun. Dalam Mahmud Yunus halaman 73, artinya anak. Kata kedua, as-sabili. Bentuknya kata benda superlatif tunggal. Ciri kata benda didahului huruf jar dan berakhiran tanwin. Ciri superlatif, ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ciri tunggal sesuai kamus.
Akar kata sabala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Dalam Munawir halaman 608 artinya jalan. Arti kata benda majmuk ibni sabili musafir. Jadi kita temukan kata baru dari ibni sabil yaitu musafir. Arti surat At-Taubah ayat 60 bagian pertama. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal amilina 'alafati qulubuhum wa fir riqabi wal qarimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Artinya, sesungguhnya sedekah-sedekah atau zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, dan orang-orang yang hati mereka dilunakkan atau mu'alaf, untuk budak-budak, dan orang-orang yang berhutang atau gharimin, dan orang-orang yang berjuang di jalan sabilillah, dan musafir. Penggalan surat At-Taubah, uraian surat At-Taubah bagian kedua. Penggalan ke-24, faribatan. Bentuknya KBPA objek tunggal. Ciri kata benda berakhiran tanwin dan ta marbutoh. Ciri pelaku aktif sesuai pola. Ciri objek fathah tain di akhir kata. Ciri tunggal ta marbutoh. Akar kata farado. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilatun. Dalam Mahmud Yunus halaman 313 artinya yang wajib. Penggalan ke-25, minna. Bentuknya huruf jar, artinya dari. Mina berasal dari min, karena bertemu alif lam sesudahnya untuk memudahkan membaca nun dikasih harokat fathah menjadi mina. Penggalan ke-26, Allahi sebagai objek artinya Allah. Arti surat At-Taubah bagian kedua, faridatam minallah, kewajiban atau ketentuan dari Allah. Uraian surat At-Taubah bagian ketiga, penggalan ke-27, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-28, Allahu sebagai objek, artinya Allah. Penggalan ke-29, alimun. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri superlatif, ya sukun antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata alima. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Dalam Mahmud Yunus halaman 277 artinya maha mengetahui. Penggalan ke-30 hakimun. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri superlatif, ya sukun antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata hakama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Munawir halaman 286 artinya maha bijaksana. Arti surat At-Taubah ayat 60 bagian ketiga, wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Arti keseluruhan surat At-Taubah ayat 60.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya sedekah-sedekah atau zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, dan orang-orang yang baru masuk Islam yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf. Untuk budak-budak dan orang-orang yang berhutang atau ghorimin, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah, dan musafir. Inilah kewajiban atau ketentuan dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sedikit skema ayat At-Taubah ayat 60 ini semua membahas tentang 8 asnaf penerima zakat. Skema ini adalah kesimpulannya bahwa ayat 6 At-Taubah itu membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, orang miskin, amil zakat, riqab, mu'alaf, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Demikian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Titi. Ya, demikianlah. Sebentar, Ya, bentar, demikian. belum, tenang. Baik, Bu Titi, ini ayat tentang apa ya? Tentang zakat. Gimana rasa Bu Titi setelah mulai ayat At-Taubah 60 ini? Apa yang terasa Bu Titi? Alhamdulillah sudah selesai melaksanakan tugasnya. Amin ya, mantap. Tapi juga jadi semakin lama belajar, ternyata semakin banyak yang tidak diketahui. Iya, ada aja yang baru ya, ada aja yang baru. Ya. Makanya kita berikutan tuh sampai kita dipanggil oleh Allah Bu Titi. Iya. Tidak ada Waktu pertama tampil di Zoom, pede-pede Bu ya. Sekarang makin pede lah. Nah, dulu nggak kebayang Bu Titi ya, satu saat nanti dari tua kita mengurai ayat ya. Nggak kebayang ya Bu Titi? Tidak kebayang Bu ya. Sama kita Bu Titi. Saya juga kebayang satu saat nanti mengajarkan gramatikal Quran, kemudian setiap pagi tampil pagi nggak kebayang juga. Itulah takdir Allah kita yang baik ya Bu Titi ya. Kita bisa tetap istiqomah bersama Quran Bu Titi. Amin, amin. Alhamdulillah ya. Udah salam sama Bu Dokter, nanti Bu Dokter nggak hadir ya. Tim beliau sibuk ya. Oke, Bu Titi. Makasih Bu Titi ya. Ya, sama-sama Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat At-Taubah ayat 60 yang sudah dibawakan oleh Ibu Titi dengan mumtaz ya. Karena yang cukup panjang, kita cukupkan uraian dari Bu Titi. Namun sekali lagi Bapak Ibu semuanya, ada saja salah urai kami, salah kitab, ada yang kurang, tentunya kena sama-sama belajar. Kita mau bukakan pintu maaf sebesarnya karena kebenaran hanya milik Allah. Dan kalau benar mata adalah kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Baik, kepada Bu Srihartati sebagai moderator kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Srihartati. Baik Bu ya. Demikianlah uraian ayat Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.